Nih, video Raja Jalanan nyerobot antrian di SPBU. Nonton dah. Gak boleh nyelonong. Yang belakang tuh nungguin. Apa yang ada dalam pikiran mama itu ya? Mungkin lagi ada diskon di tempat lain. Karena kan mau acara 17-an nih. Tuh mama mau ngejar diskon, jadi buru-buru. Enggak, maksud gua dia waktu pas lagi ngelewatin itu tadi kayaknya antreannya panjang banget kan? Panjang. Pas dia lagi jalan itu apa yang dalam pikirannya? Diskon. Tapi maksud gua yang lain kan itu orang loh, dilewatin gitu aja. Ya, apa namanya, dalam diskon aja dia bisa bertempur, apalagi cuma isi BBM. Bisa bunuh-bunuhan ya. Kalau lagi diskon tuh main tarik-tarikan. Jambak orang sama. Ini kayak gini-gini nih budaya ngantri kok. Gimana ya? Itu di SPBU yang mana tempat orang-orang tuh aja pada ngantri gitu. Dan semua orang tuh punya keperluannya masing-masing. Betul. Setiap orang itu pasti punya urusan, punya keperluan masing-masing. Kok Anda tega? Wahai ibu-ibu. Tapi kan dia memang the queen of street. The ya Queen kan? of Street. Masalahnya tapi gue salut sama si operatornya ya. Operator SPBU-nya. Tapi dia bisa gitu, maksudnya diarahin ke yang lain gitu. Ya, akhirnya pada dasarnya harusnya ya disitulah titik akhirnya lebih bijaknya. Ibaratkan ya si operator SPBU itu kan yang punya rumah, sementara yang isi itu kan cuma tuan tamu gitu kan. Iya. Ya akhirnya yang tuan rumah lah yang membenahi itu. Even itu dia beli di situ, tapi kan semua kan ada etikanya ya. Tapi kan pada dasarnya pembeli adalah raja, tapi kan ini mama bukan raja dong. Raja nggak ada yang kayak gitu anjir. Maksud gue gini loh, tapi nggak semua operator nggak hanya SPBU ya. Misalnya kayak di minimarket juga kan sering tuh. Ada maksudnya yang nggak ngantri kayak gitu tapi tetap dilayanin. Ya sebenarnya dikasih antri line atau nggak dikasih antri line, pada dasarnya kalau sudah membentuk antrian ya kita harus mengikuti lah. Iya kan? Iya, kayak nggak ngeliat orang ya, maksudnya datang gitu main nyerobot kan itu sering banget kan? Iya, sering banget itu. Biasanya kayak gitu-gitu tuh dulunya kuli bangunan, Kak. Kenapa tuh? Karena mukanya kayak tembok. Jadi dia muka tembok aja gitu ya? Iya gitu. Di kupingnya itu banyak semen, sisa-sisa semen, jadi nggak bisa denger. Dan biasanya kan mereka tuh, tapi kalau kuli bangunan enggak lah. Kalau kuli bangunan kan harusnya malu biasanya. Iyalah, kalau nggak malu dia nggak digaji. Iya kan? Ya kudu malu lah, kalau nggak malu ya nggak digaji kuli bangunan. Malu sih. Kalau jadi kuli bangunan malu nggak? Malu lah, kalau gue nggak malu ya gue nggak digaji. Tapi emang budaya antri ini di Indonesia ini Agak sangat-sangat less sih menurut gua, sangat-sangat kurang gitu. Gimana ya tadi, pada dasarnya setiap orang yang antri itu kan pasti kan pengen beli barang tersebut, namanya ngantri, dia juga merelakan waktunya, dia juga punya keperluan lain. Ibaratkan dia tidak punya keperluan lah, dia tinggal pulang ke rumah. Setidak-tidaknya dia pulang ke rumah itu punya waktu lebih banyak untuk keluarganya kan, dibandingkan dia harus ngantri di sana kan, gitu. pinjol bukan? Kan. Bapaknya pinjol nih. Iya, masalahnya kalau orang yang nggak ngantri itu tuh biarpun kita nggak punya keperluan, tapi kan capek juga anjir nunggu begitu kan, terus tiba-tiba ada selonong boy begitu kan juga kayaknya gimana gitu, nggak ada etikanya gitu. Iya, tapi udah ditegur aja dia nggak bergeming loh. Iya ya, harusnya malu ya. Dia, Iya. Maaf gitu. Iya, maaf, mas saya ya utarakan aja. Kadang orang Indonesia kan tolerin kok, kadang-kadang kalau misalnya ada lansia yang ikut ngantri kadang-kadang didahulukan. Iya, tolerin aja kalau memang ada sifatnya keluarganya sakit atau enggak yang urgent, utarakan saja kepada yang antri situ bahwasanya dia ada keperluan mendesak yang sifatnya tidak bisa ditunda. Atau Ya. enggak, kalau dia nggak mau bohong ya bisa dia bilang, maaf mas saya kebelet berak, saya berak di sini. Yang gue khawatirkan mama ini adalah konten kreator. Jadi dia melakukan sosial eksperimen. Tapi kan nggak ada kameranya. Iya, kita nggak ada yang tahu, dia pakai hidden cam. Iya, kan? iya. Di dalam bajunya kita nggak tahu. Berarti dia sosial eksperimen. Wah, berarti rakyat Indonesia nih bagus nih gitu. Nah, ngomong-ngomong soal sosial eksperimen, belum lama juga ada selebgram yang kena tinju kan? Yang mana lagi tuh? Ada. Nih, lo lihat videonya nih. Mana? Anjir, emang hari apa sih itu nggak ada di kalender? Nggak ada, dia melakukan sosial eksperimen, sampingnya itu atlet MMA. Ketemu salah orang anjir. Akhirnya dia kena gementah. Itu jadinya gimana itu? Katanya diajak duel lagi ya di situ ya?
Ya informasinya sih kayak gitu. Pada dasarnya sosial eksperimen. Nah, gue kadang-kadang sama sosial eksperimen gini juga kurang setuju sih gue. Nggak, gue juga nggak setuju sama yang namanya prank, sosial eksperimen tuh kayaknya jangan mengorbankan orang lain lah. Iya gitu. Maksudnya lu kalau memang mau sosial eksperimen itu yang nggak membuat orang lain naik darah lah. Maksudnya gini loh. Nggak semua orang di hari itu moodnya baik, Nah, ya itu kan? benar, satu. Ya kan, nggak semua orang di hari itu dalam kondisi tidak ada masalah. Lu ngebuat ngeprank orang tersebut, kalau orang tersebut terima, kalau nggak terima kan akhirnya dapet bogem mentah. Nah, udah gitu kalau misalnya prank itu kan kadang suka merugikan juga kan. Iya kan yang belum lama tuh ada tuh yang ngeprank ngambil tas perempuan, ya kan setelah lari, tiba-tiba apa ada kamera kan gitu kan. Nah, itu kan nanti kan takutnya malah dijadikan tindak kriminalitas ya nggak sih? Betul, jadi ya akhirnya nanti di mana-mana maling menciptakan metode baru saat dia maling ketangkep, ya dia bilang Iya. itu lagi sosial eksperimen. Mainin kamera. Maaf Pak, lagi sosial eksperimen, tapi kalau berhasil ya udah alhamdulillah. Nah, itu tuh kayak gitu tuh dampak-dampaknya karena nggak dipikirkan sih, maksud gua lu tuh cuman bikin sensasi doang, bikin nyari cuan itu dari kerugian orang, dari emosional orang. Janganlah lu nggak kenal sama orang itu tiba-tiba lu ngajak bercanda kayak gitu, itu apa gitu. Nah, mendingan lu kayak kita kayak gini bikin yang walaupun mungkin dari beberapa orang melihat kita jayus, mungkin beberapa orang mendengar kita bukannya siapa-siapa kok berani mengomentari, tapi kita masih punya karya. Apa yang dari kita lakukan walaupun kita sedikit, tapi kita tetap berjuang karena memang ini yang kita bisa lakukan tanpa harus melibatkan orang-orang atau merugikan orang-orang. Itu poinnya, jangan melakukan suatu hal yang menguntungkan diri kita dengan merugikan orang lain. Jangan, Bray. Iya kalau memang lu pengen berkarya aja. Ya kita harus lebih kreatif dong. Iya, tandanya kalau misalnya konten kita tidak ditonton sama orang ya besok kita lebih kreatif lagi, cari lagi gitu. Nggak usah bikin gimmick-gimmick yang kayak gitulah. Nggak mau orang Indonesia terbodohi, tapi lu sendiri membodohi orang Indonesia Ya, kan? itu membodohi masyarakat tuh namanya. Itu namanya membodohi masyarakat. Apalagi yang di jalan-jalan tuh ada namanya konten kreator. Yang ngeprank suruh telepon bapaknya, aku hamil. Oh, habis duit 200.000. dikasih duit 200.000, habis telepon duitnya diminta lagi. Ya. Udah bikin pembodohan. Coba kalau bapaknya punya penyakit jantung. Nah, lu pikir ke situ nggak? Bapaknya lagi acara meeting untuk perusahaannya, di mana momentum penting dapat kabar kayak gitu, tiba-tiba dapat telepon dari anaknya seperti itu. Itu konten kreator mikirnya sampai sono. Nah, even itu nanti mungkin setelah telepon itu ada klarifikasi dari anaknya ya, Pak, ini cuma konten, cuman Ya kalau ditanya balik, ya oh ini cuma konten, berarti lu dapat duit dari konten itu. Enggak Pak, duitnya diminta lagi. Goblok. Itu konten kreator apa? nggak modal anjing. Iya. Kalau emang lu nggak mau ngasih, nggak usah ngasih. Nggak usah lu pamer-pamerin tuh duit. Buat cuma jadi ya emang pada dasarnya semua dari kita tuh suka uang, tapi nggak begitu caranya. Nominalnya cuma 200.000. 200.000, Bray. Itu buat depo juga nggak cukup, Bray. Sumpah. Coba lah, maksud gua masih banyak kok yang bisa lu lakukan. Konten ini pesan gue buat konten-konten kreator lain yang mungkin pemula atau enggak mungkin yang lebih hebat daripada kita. Jauh banyak banget yang lebih hebat daripada kita. Ya memang pada dasarnya konteks dunia maya itu kalau nggak ada karena prestasi ya cariin sensasi. Iya. Ada dua itu doang ya. Lu kalau cari sensasi jangan begitulah. Jangan merugikan orang lain. Tapi pasti konten kreatornya ada jawab gini, tapi kan kita tidak punya tanggung jawab untuk mendidik setiap orang, Bang. Suka atau tidak suka, kalau lu udah jadi public figure, kalau lu udah jadi konten kreator, lu ditonton orang dan lu harus mendidik itu. Itu jawaban yang benar. Karena apa? Yang namanya public figure itu memberikan contoh, ya dong. Iya, kalau Kan dia disorot, lu juga dapat exposure, dapat duit. enggak sekedar lu cuma ya duit doang, bahkan ada konten kreator yang bagi-bagi duit yang atas kejujuran. Ada orang yang jujur beneran sama dia mau dipukulin. Nah, ya itu yang gue inget banget tuh. Iya kan? Kabarnya tuh. Nah, kan gitu kan. Ya itu berarti semua yang ada di media sosial itu is only a gimmick. Nah, jadi lu tuh melakukan itu tuh seolah-olah emang lu sendiri udah suci. Lu ngetes, lu tuh siapa? Lu ngasih ngetes atau ujian ke orang lain. Karena gini loh, orang kan nggak ada yang tahu ya. Mungkin hidupnya lagi susah, tiba-tiba ngelihat 200.000 di jalanan, emang yang sengaja dibikin sama si
konten kreator itu terus diambil tapi dibilangnya nggak jujur lah. Ya itulah. Jadi maksud gua pada dasarnya kalau memang lu jangan memanfaatkan kemiskinan orang demi mengatas kejujuran. Bagi lu 100.000 mungkin hanya bisa beli rokok ini 3 bungkus aja mungkin kurang. Tapi bagi orang-orang yang lagi butuh itu penting banget, Bray. Iyalah. Sumpah. Punya anak istri di rumah, dia keluar. Dan saat dia menemukan uang itu di jalan, lu langsung menjudge dia tidak jujur. Lu enggak lagi lu siapa juga anjing ngetes gitu bangsat. Emangnya lu siapa? Lu juga dari hasil ketidakjujuran dia lu dapat uang kan? Ih, gitu. Tai batu. Nah, hati nurani lu di mana, anjay? Tai. Iya kan? Bener maksudnya Lu bilang dia tidak jujur, dari ketidakjujuran dia lu dapat uang, lu dapat view, lu dapat popularitas juga. Kok lu tega gitu bilang orang itu tidak jujur dalam hanya satu konten beberapa detik doang di sana. Lu nggak tahu kehidupan dia sebenarnya seperti apa. Belum lagi kalau misalnya ada orang sekitar yang nggak jujur ini ngelihat ya. Gimana sih hati nurani kalian? Kalau memang di media sosial ini, makanya banyak pendahulu-pendahulu kita di YouTuber ini, seperti siapa tuh yang kembar yang akhirnya mengundurkan diri, Skinny mengundurkan diri, Chandra Liao sekarang Andovi sekarang Chandra Liao kurang view-nya karena memang turun Ya. pasar karena apa? Turun kualitas penonton karena apa? Lu juga mau menciptakan penonton-penonton yang kayak gitu. Yes, jadi turunnya kualitas penonton itu bukan 100% Memang benar, penontonnya. iya, memang benar ada dari minat penonton tersebut. Tapi lu juga menyediakan wadahnya. Yes, kan nggak mungkin ada tontonan kalau misalnya nggak dibikin. Kalau kita aja mau dapetin view gampang. Lu siapin duit sehari 200.000, Terus? bagi tuh gocap ke para pengemis-pengemis pinggir jalan, sedih lu peluk. Yes, Lu pakai hidden cam yang pura-pura dari jarak jauh, itu mudah. mudah. Tapi apakah selama ini kita jadi konten kreator hanya seperti itu doang, bagi-bagi uang doang? Bagi-bagi uang itu di balik layar. Di depan layar mah it's bisnis. Sembunyikanlah ibadahmu seperti engkau menyembunyikan Aibmu.